Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi kebanyakan, terlalu banyak nikmat yang kita nikmati, yaitu sehat, bisa berdiri tegak, kemudian menjalankan hidup ini semuanya baik dan menjadi lebih baik, tidak ada yang tercecer kehidupan kita karena kita sehat selalu. Alhamdulillahirobbil alamin. Sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini saya akan sampaikan ceramah waktu satu, ya. Judulnya waktu satu. Waktu atau masa adalah kesempatan dan hari demi hari yang dilalui oleh semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu penting digunakan sebaik-baiknya agar kembali kepada awal. Awalnya suci, manusia itu dari alam roh suci, dan akhirnya meninggal dunia nanti di akhirat dengan keadaan-keadaan yang sudah dilakukan manusia di alam dunia diharapkan menjadi suci. Maka janganlah kita ini mencela waktu. Hadis riwayat Muslim yang artinya janganlah mencela masa, karena sesungguhnya Allah Ta'ala adalah pengatur masa. Jadi masa kesempatan hidup ini kita gunakan sebaik-baiknya, jangan dicela, jangan menyesal, jangan menyalahkan. Jadi apa yang kita lakukan itu memang jalan hidup kita. Kita dibebaskan untuk melakukan apa saja oleh Allah, ada tanggung jawabnya. Jalan hidup itu terserah manusia, hanya manusia mau menggunakan jalan hidup itu dengan sebaik-baiknya, dengan ilmu pengetahuan yang dia ketahui, yang dia kuasai. Insya Allah manusia akan mencari jalan yang terbaik, jalan hidupnya lebih bahagia. Tapi kebanyakan manusia itu diberi oleh Allah ujian, yaitu nafsu, harta, tahta, wanita. Semua itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan ini jangan kita gunakan dengan tidak baik, ya. Kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, anak Adam telah menyakitiku, kata Allah, ya, karena dia suka mencela waktu atau masa, ya. Padahal akulah pencipta, pengatur masa, akulah yang menggilir antara siang dan malam, ya. Jadi Allah itu pengatur masa kita, waktu kita, kesempatan kita. Kita jangan mencela, karena Allah itu tersakiti kalau kita mencela. Jatokno itu tidak boleh. Itu kita seperti tidak terima, itu menyakiti Allah, itu mencela masa. Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya seperti bertanya kepada diri sendiri? Itu tidak boleh itu. Ya. Harus punya solusi. Orang cerdas itu adalah masa yang diberi oleh Allah dilakukan dengan sebaik-baiknya, digunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan itu, ya. Belajar, bekerja giat, semangat, jangan malas, jangan mencela masa, jamaah YouTuber, ya. Seperti perubahan yang membuat diri kita seperti mendapat ujian atau masalah besar, yaitu tahun 2019 akhir tahun telah terjadi ujian besar akan datang, ya, yaitu perbuatan manusia meneliti membuat sebuah virus. Berat bebannya, waktu kecil bentuknya, ya, walau kecil bentuknya. Jadi virus ini bebannya berat karena telah membuat manusia bingung, ya. Yaitu virus dinamakan COVID-19. Tahun akhir 2019 telah ada manusia meneliti melakukan proses kehidupan virus kecil berkembang kepada manusia, ya, dikembangkan untuk membuat manusia itu sakit, ya.
Kemudian meneliti orang yang sakit itu bagaimana caranya untuk menyembuhkan. Akhirnya apa yang terjadi? Virus itu menjalar kemana-mana dan ada sebabnya, ada akibatnya. Sebabnya ada virus dari Wuhan, Cina ya, menurut berita media sosial awal-awal 2020 itu atau akhir 2019 bahwa ada virus yang sangat ganas ya di Wuhan, Cina, maka dinamakan virus 19, COVID-19 yang ada dalam tubuh manusia. Kemudian media mempropagandakan bahwa virus itu bahaya ya. Bahaya sekali, korbannya banyak di sana. Akhirnya karena propaganda media itu semua waktu itu, maka waktu terus berjalan dan yang kena virus dari Wuhan menuju ke semua negara. Jadi masa atau kesempatan waktu itu virus itu di tempatnya manusia berjalan terus dan menular kemana-mana sampai ke dunia, jamaah YouTuber ya. Awal 2020 tidak dideteksi. Akhirnya Maret 2020 ya, Indonesia mengumumkan darurat kesehatan, yaitu COVID-19 ada di Indonesia. Mulai menular. Maret 2020 ada peraturan dari pemerintah lockdown, tidak boleh kemana-mana, harus di rumah saja. Dan ada istilah 3M ya. 3M ini mencuci atau membasuh tangan ya, selalu membasuh, mencuci tangan, kemudian mengurangi untuk berkerumun-kerumun ya, dan memakai masker. 3M itu yang jadi istilah tahun 2020. Jadi tahun 2020 di Indonesia atau dunia ini terjadi COVID-19 sangat dahsyat masa ini ya. Jadi ini jadi sebuah kehidupan yang menakutkan kalau menurut media massa. Manusia yang mendengar itu menjadi takut ya. Propaganda media itu jadi ketakutan. Zaman dahulu tidak ada. Kalau ada penyakit ya sudah, tidak ada yang takut. Kalau sudah ada flu, kemudian diadakan pengobatan, sudah selesai ya sudah. Tidak sampai sekarang ini ada media malah menakutkan ya. Membuat ekonomi, politik, dunia pemerintahan menjadi porak-poranda, terutama ekonomi ya. Tidak boleh ke pasar, tidak boleh kemana-mana dan sebagainya. Membuat manusia ini berpikirnya menjadi tidak sehat, jadi stres ya. Maka propaganda media ini sangat dahsyat, jamaah YouTuber ya. Maka kita harus tetap hati-hati terhadap semua penyakit ya. Tapi kita tidak boleh mencela masa waktu tahun ini ya, 2019 tahun 2020 ini tidak boleh dicela. Jatokno tidak ada. Maka masa atau waktu yang digunakan manusia, kesempatan untuk memperbaiki manusia agar sehat. Tahun 2021 nanti kita perbaiki hidup kita ya, jamaah YouTuber ya. Tahun ini 2020 memang sangat dahsyat kehidupannya. Sangat melihat diri kita, masyarakat dunia ini menjadi bingung, kita menjadi bingung. Lockdown ya, malah PSBB juga. Ini membuat diri kita manusia yang ada di dunia ini bingung, kebingungan. Sebenarnya kita kalau hati-hati dari awal, insya Allah kita akan menjadi lebih baik ya. Ya kita perbaiki hidup kita 2021. Karena tanggal sekarang adalah 31 Desember 2020. Malah sebagian manusia ada yang merusak kesehatan manusia dengan adanya virus ini, penelitian di Wuhan, Cina itu. Maka kita manusia harus hati-hati untuk menjaga kesehatan. Hati-hati dari semua virus dan penyakit yang ada semakin banyak jumlahnya. Waktu yang kita lalui agar tidak merugikan diri kita, maka kita harus melakukan apa? Di dalam Al-Quran surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini yang harus kita lakukan. Waktu kita lakukan agar hidup kita tidak rugi bagaimana? Jadi di Al-Qur'an surat Al-Asr 1-3 yang artinya demi masa, ya, demi waktu ini, masa ini. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Sebenarnya kita itu rugi kalau tidak menggunakan masa atau waktu dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali. Jadi kalau kita ini menjadi baik, menjadi lebih baik, maka gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana? Kita beriman kepada Allah, mengerjakan kebajikan, kebaikan, jangan merusak, ya. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi kebenaran-kebenaran yang ada di dunia ini harus kita lakukan. Kita beri nasihat kepada manusia yang mungkin belum tahu, ya. Kita harus melakukan kebaikan-kebaikan, kebajikan, menasihati yang benar ya benar, jangan tak beneri dewi. Islam ini benar. Tidak kita membuat kebenaran yang semu, tapi ini benar. Al-Qur'an ini kejadian-kejadian zaman dahulu Nabi telah ada dan itu dibuktikan oleh orang-orang yang tidak percaya itu, ya. Maka kita harus menjaga kehidupan ini, masa ini dengan sebaik-baiknya dengan menasihati kebenaran. Juga kesabaran, ada ujian-ujian kita harus berusaha sabar, tabah, ya. Kemudian juga berusaha berubah hidup kita lebih baik, lebih sehat. Semoga tahun 2021 menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih termotivasi, lebih semangat, giat bekerja, rajin bekerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.